Tidak ada satupun pembudidaya mungkin di perikanan ini yang tidak mengalami kegagalan. Justru dengan adanya kegagalan, terus adanya penyakit yang datang, di situ kita tahu dan kita evaluasi, dan itulah tingkatan kita insya Allah akan menaik karena ilmu kita di situ bertambah. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Halo sahabat tani, salam Jaga Tani. Perkenalkan, saya Muhammad Gandara Iksan Nugraha. Kebetulan saya pemilik daripada Farmfish Julakan ini, atau mungkin bisa disebut julakan.id. Begitu. Kebetulan saya memang hobi ya di perikanan, terus juga saya akhirnya mengambil pendidikan juga di jurusan perikanan, yang mana pendidikan tersebut berada di kota Apel, mungkin teman-teman tahu, yaitu ada di kota Malang gitu teman-teman. Ini awal mulanya saya jadi dulu itu kerja ya teman-teman. Saya dulu kerja di salah satu perbankan, terus saya resign. Setelah saya resign, saya coba untuk kembangkan mulai dari 3 kolam. Saya implementasikan apa yang dulu saya pernah pelajari. Saya bikin 3 kolam di rumah, akhirnya pada saat itu panen. Nah setelah panen itu saya bingung jualnya teman-teman kemana-mana. Akhirnya saya coba jualin door to door. Jadi dari hasil panennya ke ibu-ibu, terus juga ke tukang sayur, ke tukang pecel lele. Nah alhamdulillah ternyata permintaan mereka ini setiap hari terus-terusan continue meningkat. Akhirnya saya kebingungan untuk mencari ikan lele. Nah mulai dari situlah saya coba mencari petani-petani ikan lele yang dimana hasilnya saya ambilin untuk dijual ke pecel lele itu. Nah pada tahun 2018-2019 alhamdulillah saya juga diperkenalkan ke teman-teman yang ada di pasar ya, mungkin juga di pasar Jabodetabek, Bekasi, itu kita coba supply barangnya, supply ikannya. Terus alhamdulillah meningkat terus, yang tadinya 700 kilo per hari, terus juga 1 ton per hari, sampai mungkin terakhir itu kita bisa di 3 ton per hari. Saking banyaknya demand yang memang membutuhkan ikan lele ini, akhirnya kita cobalah bikin sebuah badan yang dimana mungkin dari Julakan ID ini itu sekarang berdiri dengan badan namanya PT Juragan Eternak Indonesia. Nah, PT Juragan Eternak Indonesia ini itu mempunyai beberapa produk yang harapannya outputnya itu bisa kami serap. Nah, outputnya itu berupa dari ikan air tawar atau ikan-ikan budidaya lainnya. Nah, kita bantu apa untuk mereka ini bisa menghasilkan ikan yang kita butuh ini. Jadi kita bantu fasilitasi pertama, kita bantu sebagai mentoring atau advisor di lapangan atau konsultan, yang dimana harapannya kita bisa tahu dari lahan teman-teman yang perlukan itu bisa jadi berapa kolam, bisa jadi berapa ribu ikan, dan hasilnya bisa jadi berapa. Nah setelah itu harapan besar kami tidak putus di situ, tapi kami coba dampingi sampai dengan panen. Nah sampai dengan panen, ketika ada masalah pun kami dampingi. Nah kita juga bekerja sama-sama beberapa instansi pemerintah yang tentunya di sektor perikanan, ya seperti di Politeknik Perikanan Karawang, yang dimana SDM dari Politeknik ini, para mahasiswa ini atau taruna-taruni ini, itu kami persiapkan untuk nanti menjadi sebuah sarana teman-teman untuk membantu melakukan budidaya.
Nah, dia ini bisa disebut sebagai field assistant kita. Nah, dari situlah kita coba kolaborasikan. Nah, harapan besar kami ini sekarang bisa eh, membuat di sektor perikanan ini jauh lebih, pertama lebih modern, terus juga lebih maju, dan tidak menutup kemungkinan juga output hasilnya lebih maksimal. Berarti bisa Seperti itu. dibilang budidaya ikan lele ini masih menjanjikan. Kalau dari kita selama kemarin kita COVID pun, budidaya ikan lele ini adalah salah satu budidaya ikan yang tidak terkena dampaknya secara signifikan. Tapi beda dengan ikan-ikan lainnya. Ya memang setiap komoditi ini punya plus minus yang berbeda ya, seperti itu sih. Pertama-tama sebelum kita bicara terkait keuntungan dan kerugian, tentu ada beberapa faktor yang perlu kita analisa. Jadi sebelum kita bicara bisnisnya, memang kita harus bagi dulu nih. Jadi permasalahan di dunia perikanan ini sebenarnya ada dua. Yang pertama biasanya saya pisahkan, yaitu masalah cultivation. Yang kedua adalah masalah pasar. Nah, ini tidak bisa dijadikan satu. Kerugian ini salah satu aspek yang berbeda dari tiap-tiap faktor tadi. Nah, kalau faktornya dari cultivation atau budidayanya, ini baru kita bicara terkait tadi. Mungkin bisa jadi faktor genetik bibit yang memang dia strainnya itu indukannya belum jelas, atau mungkin biasanya dari faktor lingkungan, terus juga faktor pakan, dan banyak faktor-faktor lainnya. Nah, disinilah fungsi kita juga, Julakan ini memberikan SOP atau mungkin pengalaman atau experience yang mungkin teman-teman nanti bisa terapkan sebagai landasan untuk memulai budidayanya. Tapi SOP ini bukan menjadi sifatnya baku ketika di tempat teman-teman itu pasti berhasil, enggak. Karena faktor yang tadi saya sebutkan, lingkungan, terus juga kualitas air dan segala macam itu pengaruh. Nah, ketika kita bisa menyelesaikan atau kita sudah berhasil di masalah cultivation ini, barulah kita bahas terkait permasalahan di penjualan atau mungkin di pasar. Nah, masalah di pasar atau di penjualan ini sesuatu yang berbeda dengan yang cultivation tadi. Jadi permasalahan yang di pasar adalah pure memang kita mesti mengetahui dulu di mana kita menyuplai barang kita ini. Kalau misalkan kita memang menyuplainya itu langsung ke end user, atau mungkin kita ke para pecel lele, atau mungkin catering atau warung makan, itu memang kita harus mengetahui terkait ukuran yang dimana ternyata ini ukurannya cukup sampai dengan size 9-10. Nah, itu berarti teman-teman tidak usah memaksakan sampai dengan size di atasnya. Akan tetapi kalau memang kita mau menargetkan ini dalam skala masif atau ke agen atau pasar induk, itu memang kita harus melihat juga size yang dibutuhkan di pasar itu berapa. Semisal size-nya di atas yang tadi saya sebutkan, size 9 atau size 10, dia pakai size 6 atau size 7. Tentu teman-teman harus mempertimbangkan pertama resiko. Jadi kalau misalnya kita sudah bicara di pasar ini, yang paling pertama dipertimbangkan dimanapun itu bisnis berjalan, yaitu resiko. Resiko ketika kita tumbuh atau besarkan ikan ini menjadi size 6 atau size 7, itu akan semakin tinggi. Nah, kira-kira seperti apa nanti penanganannya secara bisnisnya, worth it atau enggak. Nah, ini kita kembalikan lagi. Nah, ada lagi satu lagi, yaitu biasanya diproduksi. Nah, ini banyak teman-teman kita juga yang di perikanan ini mulai memproduksi, mungkin dari kulit lele ini bisa jadi keripik, terus juga dagingnya bisa diolah jadi bakso dan lain-lain. Nah, ini juga salah satu nilai jual sebenarnya, yang dimana daya jualnya atau mungkin harganya, value-nya akan jauh lebih tinggi ketika diproses. Cuman kita balik lagi untuk masalah pemasaran ini, ketika kita olah, kita perlu ada namanya power of branding. Jadi kita harus branding juga nih dari kita punya bentuk processing foodnya, sehingga daya tarik masyarakat atau mungkin daya jual kita itu meningkat. Jadi seperti itu. Jadi memang problematika ini kita harus kelompokkan terlebih dahulu tadi, Mas. Jadi
masalahnya di cultivation atau masalahnya di penjualan. Ketika dia punya masalah di cultivation, ya kita akan benahi di sana. Jadi kerugian itu bentuknya kalau dari sudut pandang saya ada dua, masalah di budidayanya atau masalah di pemasaran. Seperti itu. Kita ini di Julakan ini teknik khusus untuk pembesarannya itu kita masih menggunakan semi intensif ya. Jadi kita sebelum pemberian pakan kita buang airnya, terus juga kalau misalkan plankton ini sudah blooming kita coba kuras 30% 40% airnya, terus kita ganti air baru. Terus kita juga memainkan bakteri-bakteri yang pengurai daripada amoniak, yaitu seperti lactobacillus. Nah, seperti itu. Jadi kita hanya melakukan metode-metode sederhana untuk di ikan lele ini. Belum ada yang sampai intens banget. Kita masih normal ya, karena kita skala pada tebarnya juga masih 3.000 di satu kolam. 3.000 sampai 3.500. Kolam ukuran berapa? Kolam dengan ukuran diameter 3. Kalau dari kita bicara terkait komoditi ikan lele, memang yang paling benar itu meminimalisir biaya atau cost yang ada. Nah, dengan teknik kita itu sebenarnya masih bisa mengimbangi dengan harga jual, akan tetapi kalau kita memang bermain ini di skala yang lama, itu akan tahu bahwasannya sebenarnya dengan metode yang kita pergunakan itu tipis sekali untuk sebenarnya di ikan lele ini, apalagi modelnya dengan biofloc, karena kita perlu kos-kos yang lain seperti mungkin tenaga SDM-nya ini kan beda ya sama dengan yang di kolam konvensional, karena dia kan luasnya juga beda satu di sana. Terus juga cara perawatannya, terus juga buang air, pompa segala macam akan menjadi sebenarnya lebih costly. Tapi bukan berarti ini tidak bisa dikembangkan cultivation, bisa. Nah, kalau misalkan kalau gitu mending yang konvensional dong, enggak juga, karena yang konvensional itu ada beberapa faktor juga yang tidak bisa kita kontrol. Seperti suhu, lingkungan, air, segala macam, hama, nah itu kita tidak bisa kontrol. Tapi kelebihannya adalah pakan alami atau pengurai dari amoniak dan kotorannya itu akan secara alami. Jadi kita tidak perlu banyak kos di sana. Jadi memang ada plus minus sendiri sih di situ. Mencoba sebenarnya belajar dari yang skala kecil dulu. Kalau di kita ada namanya home package, dia diameter 1, tapi mungkin teman-teman juga sekarang udah mulai familiar dengan budi damber ya kan. Nah, itu juga bisa dilakukan. Oke, yang terpenting itu adalah sense belonging kita terhadap bisnisnya. Nah, ketika sudah terjalin nih sama bisnisnya, nah baru kita pelajarin itu terhadap kualitas air. Karena kualitas air ini yang paling utama kita harus bisa dalam melakukan budidaya apapun. Ketika kita bisa membuat air itu menjadi bagus, ikan nyaman, insya Allah kedepannya itu akan jauh lebih mudah dibanding kita memang tidak tahu kualitas air mana yang jelek, terus juga kondisi lingkungannya yang kurang mendukung, sehingga ikan stres, terus imunitasnya drop, akhirnya timbullah kematian dan penyakit yang lainnya. Oke, jadi memang ada plus minus, biasanya kebanyakan kalau yang terkena sinar matahari langsung itu dia akan timbul plankton biasanya. Nah, plankton ini sifatnya seperti tumbuhan. Jadi ketika pagi-pagi atau mungkin sampai dengan siang, dia akan mengeluarkan oksigen. Tapi minusnya ketika dia di malam hari, dia akan mengeluarkan CO2. Jadi tutup atau tidak tertutup itu tidak jadi masalah, tergantung. Kita balik lagi di air ini kita mau memberikan bakteri apa, bakteri pengurai yang jenisnya seperti apa. Bakteri itu sama seperti kita, dia hidup. Kalau kita biasa dikasih makan amoniak, ya dia akan terbiasa dengan makan amoniak.
Jadi seperti itu. Jadi yang paling penting saya kembalikan lagi tadi memang dari kualitas air. Tapi kalau misalkan tertutup atau tidak tertutup, mungkin ada plus minusnya. Yang pertama, kalau tidak tertutup tentu dia akan terkena air hujan. Nah, air hujan ini dampaknya apa? Ke kualitas air mungkin pH akan jadi lebih sering asam, atau mungkin kita tidak tahu juga zat-zat air hujannya ini ada mengandung apa. Nah, itu yang memang kita harus identifikasi dan observasi lagi. Jadi ada plus minus. Nah, tertutup pun itu bagus, tapi jeleknya apa? Biasanya dia mengeluarkan cost yang jauh lebih tinggi gitu. Jadi ketika cost itu lebih tinggi, kita akan harus lebih ekstra untuk mengembalikan modal yang kita siapkan tadi. Tips dari saya, mungkin teman-teman Jakarta Tani yang mau melakukan budidaya ikan lele atau mungkin ikan apapun itu, terus coba, terus juga pelajari dari kualitas air, terus juga mungkin dari kegagalan yang mungkin terjadi seperti kematian, terus juga muncul penyakit-penyakit, karena tidak ada satupun pembudidaya mungkin di perikanan ini yang tidak mengalami kegagalan. Justru dengan adanya kegagalan, terus adanya penyakit yang datang, di situ kita tahu dan kita evaluasi, dan itulah tingkatan kita insya Allah akan menaik karena ilmu kita di situ bertambah. Mungkin dari saya itu jadi tetap semangat untuk melakukan budidaya sehingga nanti proses yang akan menentukan hasilnya seperti itu. Oke, mungkin harapan dari saya untuk perkembangan ikan konsumsi di Indonesia, yang pertama adalah mungkin adanya campur tangan pemerintah, bukan hanya terkait subsidi dari barang atau mungkin ikannya, tapi memang yang paling penting adalah edukasi. Jadi kita harus mengedukasi dulu dan memfilter mana yang benar-benar mau menerima dari bantuannya dan mana yang benar-benar mau menjadi pembudidaya gitu. Karena khawatirnya di sini menjadi salah sasaran yang sehingga outputnya juga tidak menjadi maksimal gitu. Nah, pentingnya penyuluhan atau mungkin pelatihan ke tempat-tempat yang memang diberikan bantuan oleh pemerintah terkait di sektor perikanan, ini juga menjadi peran penting untuk ketahanan pangan kita, terutama ketahanan pangan di Indonesia. Seperti itu. Oke, bagi sahabat Andi yang mungkin tertarik untuk melakukan budidaya, terus pengen belajar dulu, itu bisa ke julakan.id, mungkin ada juga di YouTube-nya, julakan.id. Kalau mau di Instagram atau di website sama, bisa diketik julakan.id, nanti muncul di situ. Kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan mulai dari yang basic, intermediate sampai dengan expert. Jadi teman-teman sekalian tidak usah khawatir. Kalau memang nanti juga mau belajar dengan komoditi yang lain selain lele, kita juga siap. Kebetulan kita ada ikan nila, ikan air tawar, yang mana itu semuanya kita coba kemas di sana buat teman-teman nanti bisa belajar.